Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar? Ya. Katanya Rasulullah apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Saat engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Sekutu bagi Allah. Malaikatkah dia? Nabikah dia? Mataharikah dia? Rembulankah dia? Bintang-bintangkah? Apikah? Semua yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disembah, kata Rasulullah. Itu dosa yang terbesar. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka itu beribadah, umrah juga, haji juga sama, tawaf sama, setiap tahun. Ya. Mereka datang ke Mina, ya tinggal di Mina, naik haji. Cuman masalahnya mereka menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahi mereka, memerintahkan mereka untuk mengatakan apa? Ya, kata Rasulullah, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang paling patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi satu? Mereka meyakini ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan bilang Allah yang jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah ceritakan. Makanya nama-nama mereka ada yang namanya Abdullah, ya. Kalau bersumpah demi Allah, kata mereka. Benar ya? Mereka juga ditemukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sedang naik bahtera di ombang-ambing di tengah laut, ya, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, ikhlas hanya untuk Allah doanya. Mereka lupa sama berhala-berhalanya. Mereka lupa sama tuhan-tuhan yang lain yang sama mereka disembah. Mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Namun kata Allah, kalau sudah dia selamat kembali ke daratan, faidahum yusyrikun, mereka kembali berbuat apa? Syirik kepada Allah. Mereka kembali lagi menyembah apa? Berhalanya. Ya. Dahulu juga mereka itu para jamaah sekalian, kalau haji sama bilangnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mereka ngomong seperti itu. Ya. Saat mereka ngomong begitu sama Rasulullah dibilang qattun, ya, wailakum qattun. Ya, sudah cukup. Jangan ditambahin lagi itu talbiyahnya. Benar sudah kata Rasulullah itu. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Aku datang kepadamu ya Allah, la syarika lak, tidak ada ya sekutu bagimu ya Allah. Labbaik, kami datang. Kata Rasulullah, udah benar, cukup tuh. Tambahannya bukan innal hamda, bukan. Kalau kita kan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalau mereka ditambah. Apa tambahannya? Kata mereka, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Apa tambahannya? Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ya. Jadi ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, kata mereka. Kata Rasulullah, stop, sama mereka ditambah. Kecuali sekutu yang engkau izinkan ya Allah. Wa ma malak. Ya. Dan sekutu yang engkau izinkan dan dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Jadi kata mereka, Allah itu mengizinkan ada benda-benda atau makhluk-makhluk yang dijadikan sekutu. Itu pemahaman mereka seperti itu. Ya. Sama Rasulullah di stop, tapi mereka terus lanjut. Ya. Ini bukti kesyirikan mereka, bahwasanya mereka itu juga menyembah Allah, tapi mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sama Rasulullah diperangi, dan ini yang sama Rasulullah apa? Didakwahi. Jadi jangan dipikir orang yang berbuat syirik itu tidak menyembah Allah sama sekali, tidak. Rasulullah itu diutus kepada orang yang menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dicamkan baik-baik. Ya. Jadi jangan kaget ibu-ibu dan bapak-bapak kalau lihat orang sholat kok dibilang musyrik. Iya, kalau dia berdoa minta-minta kepada selain Allah, dia musyrik berarti. Ya, dia pelaku kesyirikan. Kalau sudah disampaikan ke dia, sudah difahami tapi masih berbuat begitu, bisa-bisa dia keluar dari agama Islam, kafir.
Karena apa? Sama dia sama orang-orang terdahulu kafir Quraisy. Minta kepada kuburan. Apa bedanya itu kuburan sama berhala? Apa bedanya? Benda mati, ya orang sudah dikubur, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya diminta-minta. Padahal mungkin orang yang dikubur itu perlu doa kita. Minta mbah saya mandul tidak punya anak, mungkin mbahnya juga dulu tidak punya anak. Miskin minta rezeki, mungkin dia juga miskin tidak punya apa-apa dulu saat hidup. Bahkan lebih parahnya lagi, karena sudah seperti ini dijadikan bisnis para jamaah. Wallahi, dulu ada kuda mati ditabrak di pinggir jalan jamaah, dipinggirkan ke pinggir jalan, ya karena bau ya bangke, akhirnya digaliin lubang, dimasukkan ke dalam tanah, ditutup. Ada orang yang oportunis bahasanya ya, cari kesempatan dalam kesempitan, dikasih lah kayak apa penutup gitu penguburan, diangkat kuburannya, dikasih ini, dipikir orang kuburan wali siapa, datang semua ya ke situ, nyemplung uang kalau mau datang ke situ. Ternyata apa isinya? Kuda. Ya. Ini pengakuan orang-orang yang bekerja begitu dulu, yang sudah tobat, ngaku kuda isinya. Ada orang mati, ya dari kuburannya itu keluar aliran air. Itu kalau mau ambil air itu harus bayar. Sekian mili, sekian harganya. Ya. Air sumur, ya, dimasukin pipa, dilewatin pipanya di dalam kuburannya itu, terus dikeluarin di sana. Langsung apa? Kalau mau beli apa? Bayar. Entah lebih murah atau lebih mahal dari air Zam-Zam, Anda tidak tahu harganya. Ya, ini yang sedang dipasarkan di negeri kita. Ya. Nanti bisa sembuh, yang tidak punya jodoh cepat datang jodohnya lah. Apa? Disuruh minum air itu. Subhanallah. Yang ngasih jodoh itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau sakit menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kita disuruh berobat, betul, tapi kita tidak boleh bertawakal sama hal-hal seperti itu. Akhirnya orang bertawakal sama selain Allah, bertawakal kepada air. Tak boleh jemaah.